Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Wulandari dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 57 Jakarta. Nah, di sini saya mau menjelaskan materi tentang sifat koligatif larutan materi kimia kelas 12. Nah, teman-teman, di sini saya udah membuat mind mapping yang terdiri dari 8 bagian. Yuk kita bahas sama-sama. Kita mulai dari pengertian sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel terlarut. Kemudian yang kedua, terdapat hukum Raoult. Apa sih itu hukum Raoult? Hukum Raoult berasal dari kata koligatif, yang dalam bahasa Inggris yaitu colligere, yang artinya kumpul bersama. Kemudian yang kedua itu ada Francois M. Siapa itu Francois M? Yaitu pencetus hukum Raoult itu sendiri. Bunyi dari hukum Raoult yaitu tekanan uap larutan ideal terdiri dari dua hal. Yang pertama tekanan uap larut dan yang kedua fraksi mol terlarut. Yang ketiga terdapat rumus. Rumusnya itu apa? PI bintang atas dikali XI, di mana PI sama dengan tekanan uap parsial komponen dan PI bintang atas tekanan uap komponen murni, di mana XI sama dengan fraksi mol komponen I. Kemudian sifat koligatif larutan terdiri dari dua hal. Yang pertama elektrolit dan yang kedua non-elektrolit. Pada sifat elektrolit, partikel lebih besar daripada partikel non-elektrolit. Nah, berarti pada sifat non-elektrolit kebalikan dari elektrolit, yaitu partikelnya lebih kecil daripada partikel elektrolit. Kemudian di sini terdapat gambaran, yaitu gambaran pelarut dan larutan. Di sini pelarut warnanya berwarna hijau dan pada larutan terdapat warna hijau dan warna oranye, yaitu menandakan bahwa larutan itu keadaan yang sudah menjadi suatu campuran. Kemudian di sini terdapat tekanan osmotik. Tekanan osmotik yaitu tekanan yang hanya memperhatikan atau mempertahankan partikel, yang rumusnya Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Kemudian kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta T besar B kecil, yaitu suhu tekanan uap jenuh harus sama dengan suhu tekanan uap, yang rumusnya delta TB sama dengan TBL dikurang TB. Dan yang kedua, delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Kemudian ada penurunan titik beku atau yang disimbolkan dengan delta TF, yaitu konsepnya suhu tekanan uap larutan harus sama dengan suhu tekanan uap pelarut, dengan rumus delta TF sama dengan TF derajat dikurang TFL. Yang kedua, delta TF sama dengan M dikali K F dikali I. Kemudian di sini terdapat penurunan tekanan uap atau yang disimbolkan dengan delta P, yaitu tekanan uap larut turun jika pelarut ditambah pelarut. Oke. Kemudian yang terdapat rumusnya yaitu delta P sama dengan P derajat dikurang P. Yang kedua, delta P sama dengan XT dikali P derajat. Dan rumus yang terakhir, PL sama dengan XP dikali P derajat. Oke, sekian teman-teman pembahasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!